Haleluya, haleluya, shalom saudaraku yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Senang kita bisa berjumpa dalam program Bible Study. Tuhan memberikan beban di hati saya untuk memberikan pengajaran kepada umat Tuhan. Yang pertama, supaya kita tidak mudah disesatkan. Yang kedua, supaya iman kita bertumbuh dewasa dan kuat. Yang ketiga, supaya kita bisa mengenal hati Tuhan, kehendak Tuhan atas hidup kita. Dan yang keempat, supaya hidup kita diubahkan, dibebaskan, dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, mulai minggu ini kita akan memulai seri yang baru tentang puji-pujian. Bagaimana orang Kristen harus memuji Tuhan dan apa kuasa daripada pujian itu. Mari kita baca Mazmur 150 ayat 3 sampai yang ke-6 menulis demikian. Mazmur 150 ayat 3 sampai 6. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara perhatikan, ayat ini dimulai dengan kata pujilah Tuhan. Pujilah Dia. Saudara sekalian, segala sesuatu di muka bumi ini diciptakan untuk memuji Tuhan. Dalam ayat yang kita baca, Daud menyampaikan kepada kita beberapa macam alat musik yang dipakai untuk memuji Tuhan. Di sini ada sangkakala, ada gambus, ada kecapi, ada rebana, ada seruling, ada ceracap. Nah, saudara sekalian, semua alat musik ini berfungsi untuk memuji Tuhan. Masih ingat saudara sekalian, Daud terpilih masuk ke istana Saul bukan karena dia ganteng, bukan karena perawakannya tinggi, bukan karena dia pahlawan, tapi karena dia seorang musisi, dia seorang pemuji Tuhan. Dan saudara sekalian, kita melihat bagaimana hebatnya kuasa daripada musik. Ketika Daud memainkan kecapi, roh jahat yang dari Saul itu keluar, lari saudara. Para pemain musik yang diurapi Tuhan, percayalah, ketika Anda bermain musik dengan sepenuh hati Anda, dengan talenta yang Tuhan berikan kepada Anda, maka permainan musik Anda akan membawa urapan Tuhan terjadi dalam hidup banyak orang. Ada banyak orang disembuhkan, banyak roh jahat diusir keluar, orang dilepaskan, orang dibebaskan. Nah, saudara sekalian, kalau Anda perhatikan, semua alat musik itu prinsipnya adalah dipakai dengan disentuh dan ditiup. Disentuh dan ditiup. Dan kalau Anda perhatikan kata disentuh dan ditiup, kemudian dalam ayat yang terakhir dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya kita manusia ini harus memuji Tuhan. Saudara perhatikan, alat musik diciptakan sama seperti Tuhan menciptakan manusia, yaitu disentuh dan ditiup. Tuhan membentuk manusia, Tuhan menyentuh manusia, dan kemudian Tuhan memberikan nafas hidup kepada manusia. Kita ini adalah alat musik yang hidup. Kita ini adalah instrumen yang hidup yang tujuannya untuk memuji Tuhan. Tuhan menciptakan kita sebagai instrumennya ilahi yang luar biasa supaya hidup kita bisa memuji Tuhan. Kalau Anda mengerti kebenaran ini dahsyat, hebat, luar biasa sekali. Tuhan ingin semua alat musik yang hidup, yang Dia ciptakan dengan sentuhan, yang Dia ciptakan dengan ditiup, diberikan roh supaya makhluk ini, manusia ini memuji-muji Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau Anda pelajari di Alkitab, ada dua cara kita memuji menyembah Tuhan. Yohanes 4 menulis demikian, yaitu di dalam roh dan di dalam kebenaran. Yang pertama roh. Roh di sini bukan huruf besar. Roh di sini artinya huruf kecil. Roh kita, roh manusia. Semua yang ada di dalam kita ini kita pakai untuk memuji Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kita memuji Tuhan. Yang kedua, standarnya, guidance-nya adalah kebenaran. Kita memuji Tuhan dengan standar dari firman Tuhan, dengan kebenaran.
Nah, saudara sekalian, ini penting sekali. Kita memuji Tuhan secara otentik dan kita juga memuji Tuhan secara doktrinal. Nah, ini yang kita harus tahu, ini yang harus kita pelajari di dalam kita memuji Tuhan, saudara sekalian. Tuhan paling benci dengan pemuji yang suam-suam kuku, yang setengah-setengah. Tuhan gak mau kita memuji hanya sebagai bagian dari rutinitas, hanya sebagian daripada ibadah, hanya hari Minggu. Puji-pujian itu harus menjadi lifestyle kita. Setiap hari kita memuji-muji Tuhan. Setiap waktu mulut kita penuh dengan pujian. Hati kita penuh dengan ucapan syukur. Ada banyak orang hanya memuji Tuhan seminggu sekali di gereja. Saudara salah. Puji-pujian harus menjadi lifestyle kita. Kita baca deh, Yesaya 29 ayat 13 menulis demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan gak mau kita memuji Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan, tidak dengan hati kita. Hati kita menjauh dari Tuhan. Hati kita tidak fokus, tidak tertuju, tidak melekat kepada Tuhan. Dan dikatakan ibadah kita, puji-pujian kita hanya perintah manusia yang dihafalkan. Hanya bagian dari rutinitas, hanya bagian daripada tradisi. Saudara, Tuhan gak mau ada pemuji-pemuji yang suam-suam kuku. Tuhan akan muntahkan saudara sekalian. Kalau ada kita yang memuji dia setengah hati. Yang memuji dia tidak dengan sungguh-sungguh. Tuhan gak mau para pemuji yang suam-suam kuku. Tuhan mau para pemuji yang sepenuh hati mereka dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Saudara perhatikan. Ketika Anda memuji Tuhan dengan benar, maka ada berkat-berkat, ada benefit-benefit yang luar biasa yang Anda akan terima. Anda akan menerima benefit secara spiritual, secara emosional, secara mungkin fisikal, secara finansial, secara relasional, dan ada banyak berkat yang lain. Ada banyak keuntungan yang lain ketika kita memuji Tuhan. Pujian bisa menarik kita datang kepada Tuhan. Ada berapa banyak orang yang datang ke gereja karena mendengar suara puji-pujian. Saya mau bersaksi saudara. Kenapa saya tertarik ikut persekutuan doa pada waktu itu menemani mama saya. Nah, kenapa saya tertarik? Karena saya suka menyanyi. Saya suka menyanyi dan puji-pujian di persekutuan doa itu bagus. Lagunya bagus, menyentuh hati. Dan saya bisa mengekspresikan hobi saya untuk menyanyi, saudara sekalian. Dan ternyata puji-pujian itu menarik saya semakin dalam, dan semakin dalam untuk mengenal Tuhan. Dan puji Tuhan sampai akhirnya saya bisa jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Jadi jangan pernah batasi Tuhan bekerja. Puji-pujian itu bisa menarik orang datang kepada Tuhan. Saya punya teman, dia bukan orang Kristen. Dia bukan orang Kristen satu keluarga. Dia setiap hari Minggu suka main ke mall, saudara. Nah, suka main ke mall, rupanya di mall itu ada satu gereja. Dan gereja itu punya pujian yang bagus dan diurapi Tuhan. Teman saya kalau naik ke atas, dia dengar puji-pujian, dia lewat, dengar lagi minggu depan puji-pujian. Berulang-ulang begitu itu terjadi, dan kemudian satu hari dia berkata sama istrinya, "Ma, ayo kita masuk ke dalam. Kita lihat orang sukacita banget. Orang kayaknya happy banget memuji Tuhan. Ayo mami, kita naik ke atas." Dan akhirnya bersama keluarganya, anak-anaknya, mereka ikut ibadah, saudara sekalian. Gak ngerti ibadah orang Kristen, karena latar belakang bukan orang Kristen. Dia senang dan dia berkata, dia melihat muka orang semua sukacita, muka orang semua happy, muka orang semua tersenyum. Aduh, dia bilang happy banget lihat mereka memuji-muji Tuhan. Dia mulai tertarik. Dan satu hari tanpa setahu istrinya, dia beli Alkitab, saudara. Dia beli Alkitab, dia baca. Dan waktu dia baca, saudara sekalian, dia sampai di kitab Keluaran. Dan luar biasa ketika dia sedang membaca tentang Musa, ada film tuh saudara yang berbicara tentang Musa yang sempat main beberapa tahun lalu di bioskop.
Dan dia nonton film itu dan dia bilang, luar biasa Tuhan. Saya sedang mempelajari kitab Keluaran dan sekarang saya nonton visualnya, filmnya. Dia datang sama saya, dia nangis saudara sekalian. Dan dia berkata, mulai hari ini saya jadi orang Kristen. Semua aksesoris dari agama saya yang lama saya copot, saya buang. Dan saya sekarang adalah anak Tuhan. Luar biasa ya. Dari puji-pujian yang dinaikkan orang percaya, yang diurapi Tuhan, orang bisa datang kepada Tuhan. Melalui puji-pujian saudara bisa mengubah kita. Bahkan saudara sekalian, puji-pujian bisa menyembuhkan kita. Saya masih ingat almarhumah mama saya sebelum dia meninggal beberapa tahun yang lalu, saudara, dia itu pernah sakit. Dan dia sakit tuh nggak bisa berdiri, nggak bisa ngapa-ngapain. Rupanya ada masalah di ginjalnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Mama saya itu suka memuji-muji Tuhan. Walaupun umurnya sudah tua, dia worship leader, saudara. Dan yang hebatnya dia hafal lagu. Saya aja yang waktu itu masih muda nggak hafal lagu. Dia bisa hafal lagu. Dia ada lagu baru, dia catat, dia pelajari, dia hafalin. Dia serius, dia sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dan saya lihat dengan nyata sekali. Hari itu mama saya disembuhkan Tuhan. Hari itu mama saya disembuhkan Tuhan dengan luar biasa. Percaya saudara? Ketika kita memuji Tuhan, ada kesembuhan. Ada kelepasan, bisa menenangkan hati kita, memberikan kita sukacita, dan pujian bisa melenyapkan semua kekhawatiran dan kesusahan dalam hidup kita. Puji-pujian bisa mengubah atmosfer hidup kita. Saudara, ketika Anda memuji Tuhan, ekspresi Anda akan bersukacita. Hati mungkin galau, hati Anda mungkin sedih, susah. Ayo naikkan puji-pujian. Saudara yang berduka cita, yang sedang sedih, ayo kenakan jubah pujian. Mari kita memuji-muji Tuhan. Maka kau akan melihat transformasi. Perubahan akan terjadi dalam hidupmu. Ayat terakhir. Mazmur 22 ayat 4 menulis demikian. Padahallah engkau yang kudus. Engkau yang kudus, the Holy One. Allah kita kudus. Yang bersemayam, yang bertakhta, yang tinggal di atas puji-pujian orang Israel. Hebat saudara sekalian. Tuhan yang kudus, 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 kudus itu bertakhta, dwell, tinggal di atas puji-pujian kita. Ketika Anda memuji Tuhan, Allah yang kudus akan hadir. Allah yang kudus akan bertakhta. Allah yang kudus akan tinggal di atas puji-pujian kita. Amin saudara. Makanya semua yang bernafas, saudara dan saya, ayo kita ini adalah alat musik Tuhan yang hidup untuk memuji-muji Dia, untuk memuliakan Dia. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk pengajaran pada hari ini. Biar pengajaran ini sungguh memberkati kami. Dan mulai hari ini kami termotivasi, kami mulai bertindak untuk memuji-muji Tuhan. Mampukan kami, beri kami kekuatan ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.